Ada yang bilang, Dok, dilaporin Dok ke Polres Jakarta Selatan. Kasus apa? Oh, kasus yang sidik. Alah, namanya dokter Janet takut. Ada enggak aturan undang-undang yang melarang orang titip barang dari luar negeri? Ada enggak aturannya? Ada enggak undang-undangnya? Kalau ada, tunjukin saya deh. Nih, ngomongnya gak ada aturan undang-undang ya Bu ya? Emang bukan undang-undang Bu, tapi ini Bu bisa baca nggak? Bisa baca nggak Bu? Ini aturan yang dikeluarkan oleh BPOM. Tuh, kelihatan nggak? Huru-hara dugaan adanya sindikat mafia skincare di tengah kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis memang masih menjadi pembicaraan sengit di jagat maya. Khususnya terkait kepastian nasib hukum dokter detektif alias Doktif. Bagaimana tidak, hingga sampai saat ini nasib Doktif masih abu-abu. Sedang terlapor lain yakni Nikita Mirzani dan Mail sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda. Namun yang mencolok perhatian, Doktif justru menanggapi semua ini dengan kepala tegak. Alih-alih ketakutan, Doktif justru makin berapi-api untuk menyuarakan hal yang ia anggap benar. Terbaru, Doktif bahkan sudah melaporkan Dr. Janet Stanza atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu. Lantas, seperti apa Dr. Janet Stanza menyikapi laporan itu? Ada yang bilang, Dok, dilaporin ke Polres Jakarta Selatan. Kasus apa? Oh, kasus yang sidik. Alah, namanya dokter Janet takut, ya. Dokter Janet itu nggak takut gitu, ya. Silakan aja dilapor kemana, ke Mabes juga boleh, ya kan. Silakan aja gitu, ya. Di situ kan dokter Janet mengingatkan dia. Ada nggak pembulian di situ? Nggak ada, ya. Seperti itu. Jadi untuk Dokter J, maaf ya punten ya sekarang Doktif laporkan karena Doktif merasa Anda sudah terlalu sering menyebarkan berita hoax itu dugaannya Doktif. Jadi secara hukum Doktif akan melaporkan dan monggo silahkan dijelaskan ke Bapak penyidik apa maksud Anda memposting bahwa Doktif sudah masuk ke tahap sidik. Sementara sampai saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik. Jadi Anda seorang dokter, kalau Doktif menyebarkan fakta berdasarkan data. Tetapi yang Doktif lihat Anda dugaannya menyebarkan hoax. Ya salah satunya yaitu Doktif masih dalam tahap lidik kok tiba-tiba diberitakan Doktif disidik dan postingan tersebut masih ada. Dan Doktif sudah juga mereport ya. Jadi mau dihilangkan kayak apapun, postingan tersebut masih ada. Bagaimana kebohongan-kebohongan yang dia siarkan di sosial media, ya, produk orang retinol diuji retinol, kemudian dikatakan overclaim, ya kan? Kayak mana tanggung jawabnya, ya? Itu tanggung jawabnya dunia akhirat loh, ya. Merugikan orang lain, merugikan produk orang lain, yang mana orang itu kan memberikan nafkah untuk karyawannya. Kamu rusak dengan hoax, ya kan? Kamu sadar nggak sih, kamu itu sudah melakukan pembunuhan, ya. Kalau produknya orang, kamu rusak nama baiknya, ya. Penjualan langsung terjun bebas, kemudian karyawannya harus di PHK. Orang lain yang butuh pekerjaan, butuh penghidupan, kamu buat mereka ter-PHK kan. Gimana keluarganya, ya? Cari kerja susah, ya. Sekarang kondisi ekonomi lagi lesu kayak begini, kamu bikin huru-hara, ya. Perusahaan orang jadi anjlok bebas, karyawannya ter-PHK kan. Kamu kan itu melakukan pembunuhan, gitu, ya.
Adanya laporan polisi ini tentunya menjadi babak baru dari kisruh antara Doktif dan Dr. Janet Stanza. Karena sebelum ini, perseteruan antara mereka hanya sebatas aksi saling sindir di media sosial. Diketahui, Dr. Janet merupakan salah satu sosok yang paling vokal dalam menyuarakan kritikannya terhadap Doktif. Di mana Doktif menyuarakan pendapat, maka di situ pula Dr. Janet hadir memberikan sanggahan. Dalam salah satu unggahannya saja, Dr. Janet nampak memberikan dukungan kepada Dr. Andreas Situngkir yang tengah terlibat kisruh Justiper dengan Doktif. Karena baginya, layanan Justip yang dilakukan oleh Dr. Andreas sama sekali tidak melanggar hukum. Ada enggak aturan undang-undang yang melarang orang titip barang dari luar negeri? Ada nggak aturannya? Ada nggak undang-undangnya? Kalau ada, tunjukin saya deh, itu ya. Kalau memang ada dan itu dilarang, ya, nah baru boleh itu ya kita melaporkan yang Justiper itu, para Justiper itu dilaporin semua, kan begitu. Nggak cuman dokter Justiper, semua Justiper itu dilapor-laporin aja semua gitu. Kalau ada undang-undangnya, oke. Tunjukin dulu deh undang-undangnya, baru Anda bicara gitu, oke. Nih ngomongnya gak ada aturan undang-undang ya Bu ya, emang bukan undang-undang Bu, tapi ini Bu bisa baca nggak? Bisa baca nggak Bu? Ini aturan yang dikeluarkan oleh BPOM. Tuh kelihatan nggak? Kosmetik untuk penggunaan sendiri atau pribadi maksimal 20 pieces per penumpang Bu, atau per penerima Bu. Sedangkan bestinya ibu itu AS ya, temennya bestinya yang dibelain mulu ya, itu Justiper sejati. Dia membuka kesempatan buat masyarakat Indonesia yang mau titip skincare ya. Jadi jangan kayak si lawyernya juga yang bilang itu oleh-oleh. Udah jelas loh jejak digitalnya itu Justiper. Paham ya Bu? Udah kalau salah mah jangan dibelain meskipun bestinya. Berbicara soal kisruh Justiper, belum lama ini kepastian hukum dari perseteruan antara Doktif dan Dr. Andreas ini akhirnya terjawab juga. Di mana Doktif akhirnya membenarkan jika dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Dr. Andreas. Namun, alih-alih ditangkap oleh pihak kepolisian, Doktif justru merasa bersyukur dengan keputusan ini. Lantaran dengan hal ini, Doktif semakin bermotivasi untuk membongkar mafia skincare sampai ke akar-akarnya. Dan juga untuk kasus tersangkanya Doktif mungkin ya, yang ini mungkin ya betul, Doktif memang tersangka ya. Akhirnya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif mengucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong tepuk tangan ya. Kenapa udah tegang gitu ya? Kenapa? Di sini Doktif akan semakin giat membongkar bahwa begini ya guys. Doktif menjelaskan di situ kata-kata yang dia laporkan adalah fix bukan dokter, Justiper. Kenapa Doktif katakan fix bukan dokter? Karena pada saat AS melakukan tindakan Justiper, dia bukan seorang dokter. Ya. Kalau seorang dokter tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti itu. Memasukkan barang, memasukkan skincare yang tidak berbadan POM ke Indonesia. Itu bukan tindakan seorang dokter. Saya hanya ingin menegaskan bahwa apapun yang dibilang di konten oleh dokter detektif yang bilang saudara Situngkir ini sebagai Justiper, itu benar adanya. Itu fakta. Itu fakta. Dan seharusnya pihak kepolisian Polrestabes Medan seharusnya tidak bisa meningkatkan status menjadi tersangka Doktif ini. Karena apa? Unsurnya itu jelas tidak memenuhi. Ya, perlu dicatat itu, perlu saya tekankan, unsurnya tidak memenuhi untuk pasal 27A pencemaran nama baik untuk pasal 45. Itu aja saya ingin tegaskan. Sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa penyidik itu menetapkan seseorang itu menjadi tersangka
sudah pasti mengantongi bukti permulaan yang cukup. Ya, dalam hal inilah minimal 2 alat bukti. Jadi kalau kemudian ada yang meragukan terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik di Polrestabes Medan, silakan lakukan upaya-upaya hukum seperti Prapit, ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi artinya kami berpendapat bahwa apa yang dilaporkan oleh klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir itu sudah benar dilakukan oleh penyidik, dan kami berharap ya ke depan agar dilakukan upaya penahanan ya pada saat pemanggilan permintaan keterangan lanjutan. Karena apa? Karena kami sudah melihat unsur subjektif menjadi unsur objektif sebagaimana pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu bahwa Doktip ini ya dengan inisial setelah diketahui Dr. S telah melakukan perbuatan yang berulang, pidana yang berulang, baik terhadap klien kami ya, menyerang martabatnya, merendahkan martabatnya, maupun terhadap pihak-pihak lain yang sudah kami ketahui LP-nya ada di Polres Jaksel. Ya, jadi dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, untuk tidak lagi adanya sebuah pidana yang lanjutan dan untuk menjaga ketertiban di mata masyarakat dan di media sosial, sebaiknya Doktip ini atau inisial Dr. S dilakukan penahanan. Terlepas dari hal itu, nasib Dr. Oki sebagai terlapor lain dalam kasus laporan Reza Gladys juga masih abu-abu. Layaknya Doktip, Dr. Oki kini masih dibuat bertanya-tanya tentang masa depan nasibnya yang masih mengambang tidak karuan. Namun menariknya, perasaan gusar akibat ketidakpastian ini turut dirasakan pula oleh pihak Reza. Hal itulah yang mendorong Dr. Andreas selaku dokter estetika yang hadir di belakang Reza ikut buka suara. Bagi Dr. Andreas, pihak kepolisian sejatinya sudah memiliki bukti kuat untuk melakukan penahanan terhadap Dr. Oki. Pasalnya, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Dr. Oki sudah membenarkan jika kliennya itu memang menjembatani komunikasi antara Dr. Reza dan Mail. Lantas mengapa pihak kepolisian belum bertindak atas fakta-fakta itu? Mohon koreksi kalau saya salah. Izin Bang Sunan, saya hanya ambil statement dari Bang Sunan yang ini. Demi Allah Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka untuk bersilaturahmi, untuk berdamai. Ada perkataan demi Allah saya hanya menjembatani, menghubungkan. Mari kita belajar hukum. Saya bukan mengajari tapi hanya memberi pendapat saja bahwa sudah tepatlah pengakuan dari DRO ke kuasa hukumnya atas pasal 56 Junto 368 bahwa tertulis di Undang-Undang pasal 56 mengatur tentang pembantuan tindak pidana, yaitu memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan. Apa tindak pidana yang dilakukan? Yaitu di pasal 368, pemerasan dengan ancaman, di mana kita sudah tahu bahwa NM dan IM sudah ditahan atas pasal tindak pidana 368 dan TPPU sebagai dugaan pelaku pidana pemerasan dan dijembatani atau dihubungkan dari peran pembantu yaitu DRO, sehingga harusnya ini sudah menjadi pengakuan yang kuat dari peran pembantu yang diucapkan oleh kuasa hukumnya. Jadi saya rasa Dr. Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Itu loh. Dan satu hal lagi, hal ini tidak akan menggeser apakah hasil pemerasan ini dinikmatin atau tidak dinikmatin oleh DRO. Namun unsur pidananya sudah sangat kuat dalam pengakuannya sebagai jembatan penghubung tindak pidana pelaku utamanya yaitu NM dan IM. Sehingga di mata hukum penyidik PMJ harusnya sudah sangat kuat dalam penetapan tersangka DRO. Udah paham nggak sekarang kan? Sementara itu, apa yang dituturkan oleh Andreas Henry Situngkir melalui unggahan media sosialnya baru-baru ini sudah terlebih dulu disuarakan oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah advokat senior Rasman Arif Nasution.
Ketika ditemui beberapa waktu lalu, Rasman pun ikut menggarisbawahi kata-kata Sunan Kalijaga yang menyebut jika Dr. Oki benar bertindak sebagai jembatan dalam komunikasi antara kubu Nikita dan Reza. Bagi Rasman, hal ini perlu diselidiki, walaupun Sunan Kalijaga menyebut jika jembatan itu hanya dibangun Dr. Oki untuk mendamaikan suasana. Sebuah pandangan hukum yang kemudian ikut disuarakan oleh pihak kuasa hukum Reza. Saya melihat, begini ya, Adinda Sunan kan adik saya, pengacaranya Oki sekarang. Saya mau katakan begini, memang kita dapat saja mempercayai bahwa Oki tidak menerima duit yang diterima oleh NN. Bisa saja itu terjadi, tapi karena ini diduga ada persaingan usaha, jembatan itu dalam rangka apa? Kalau orang dijembatani untuk merampok dan memeras orang lain, pidana atau tidak? Pidana kan bro? Pidana. Jadi dia memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Ada satu bahasa yang beliau sampaikan bahwa tentang Dr. O inilah merupakan jembatan. Itu kan pengakuan. Jembatan itu kan sudah jelas sebagai penyedia sarana, penghubung dan sebagainya terhadap peristiwa pidana dugaan pasal 368, kemudian pasal 7B ayat 2 dan pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah, adanya jembatan penghubung ini sebagaimana yang kami duga yang bisa dipersangkakan dengan pasal 56, kemudian terjadinya dugaan tindak pidana. Nah, tapi kalau jembatan tadi ini tidak kemudian menghasilkan atau menciptakan dugaan tidak pidana, ya itu bukan suatu pidana jembatan itu. Beliau tuh orang baik. Beliau orang nggak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani, ya. Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.